Sesaat lagi kita akan mengikuti Sekolah Injil Liburan Online Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Kediri. Jangan lupa untuk absen, sebutkan namamu di kolom komentar atau di live chat. Shalom, Tuhan memberkati. Halo, kita ketemu lagi di Sil hari yang kedua. Pastinya kalian tetap bersuka cita bersama orang tua, kakak, adik. Kita akan Sil hari kedua. Tetap sukacita hari ini. Penyertaan Tuhan kita seharian pasti membuat kita sukacita. Ayo kita semuanya akan mengikuti Sil ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, menirukan dalam hati kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada anak-anak semuanya. Kami akan mengikuti Sil online di gereja kami hari yang kedua. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman-Mu dan memuji nama-Mu. Sehingga usai Sil nanti kami bisa disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita semua berdiri. Siapa yang di sini semuanya rajin sekolah minggu? Pasti semuanya. Yang belum, setelah Sil ini kita akan rajin sekolah minggu. Ajak semuanya, dari yang adik, kakak, mama, papa, kakek, nenek, semua sekolah minggu. Ayo kita memuji nama Tuhan. Satu anak Tuhan. Mengikuti dan bergerak. Semua yang ada di rumah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Berapa? Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Puji Tuhan, semua rajin sekolah minggu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihan.
Alkitab memberitahu kita akan kasih-Nya. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Semua akan mengikuti teman-teman kalian. Janji membaca Alkitab. Saya berjanji untuk membaca Alkitab Saya berjanji untuk membaca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. dan merenungkannya setiap hari. Alkitab adalah firman Allah Alkitab adalah firman Allah yang menjadi terang bagi hidup saya. yang menjadi terang bagi hidup saya. Saya akan memegang firman Tuhan Saya akan memegang firman Tuhan dan melakukannya dan melakukannya sebagai tanda kasih saya sebagai tanda kasih saya pada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di sil hari yang kedua ini. Semua lipat tangan kembali, mari tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, dan kami boleh bertumbuh karena firman-Mu ada dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya. Wah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Bu Neni akan menceritakan cerita Alkitab dengan judul Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Siapa di antara anak-anak semuanya yang pernah demam? Wow, semuanya pernah demam. Nah, ketika anak-anak demam, Bu Neni mau tanya, siapa yang pertama kali memperhatikan anak-anak? Iya, ayah bunda kalian. Nah, biasanya ketika kita demam, orang tua akan memeriksa suhu badan anak-anak, kemudian akan memberi obat, kemudian juga membawa ke dokter. Nah, hari ini ada cerita Alkitab, yaitu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar firman Tuhan. Di situ biasanya Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan banyak orang. Nah, anak-anak, di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang mengajar dan menyembuhkan orang, tiba-tiba dari jauh ada seorang bapak. Dia lari sekencang-kencangnya dengan terengah-engah. Dia menerobos banyak orang. Dia langsung menghadap kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anakku, anakku sedang sakit di rumah. Ternyata putri satu-satunya sedang sakit keras dan hampir mati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, iya Bapak Yairus, aku akan datang ke rumahmu. Tapi kamu harus bersabar dulu karena aku harus melayani orang-orang yang ada di sini. Nah, setelah itu anak-anak, setelah selesai tugas Tuhan Yesus menyembuhkan orang, di daerah itu Tuhan Yesus ke rumah Bapak Yairus. Dalam tengah perjalanan anak-anak, ada saudara Bapak Yairus dari jauh berlari kencang. Mengatakan, Bapak Yairus, ada apa anakmu, ada apa dengan anakku? Anakmu sudah meninggal. Bapak Yairus sedih anak-anak, dia sangat sedih. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan takut, jangan putus asa, anakmu akan selamat. Nah, Bapak Yairus kembali mengantar Tuhan Yesus ke rumahnya. Ketika di rumahnya,
banyak orang sudah menangis. Istri Bapak Yairus, saudaranya. Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut, anak ini tidak mati, tetapi dia tidur. Semua orang yang tidak percaya Tuhan Yesus menertawakan Tuhan Yesus. Masa orang mati dibilang apa? Masih tidur. Nah, Tuhan Yesus mengusir semua orang itu dan akhirnya Tuhan Yesus masuk ke kamar anak itu untuk menghidupkan anak itu kembali. Dan akhirnya anak-anak setelah Tuhan Yesus mendoakan anak itu bergerak, membuka matanya dan ajaibnya mujizat terjadi. Anak itu langsung berdiri anak-anak. Nah, itulah kehebatan dari Tuhan Yesus. Dari cerita ini anak-anak bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi kita semuanya. Jadi lakukan hal yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, anak-anak harus mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang tua, dan mengasihi sesama, adik, kakak, teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian. Dah. Yesus sayang semuanya. Semua boleh bertepuk tangan yang ada di rumah. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, Sayang siapa? sayang kamu dan sayang semua. Puji Tuhan, Yesus tetap sayang semuanya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini Mbak Tias akan menceritakan tentang cerita teladan, yaitu pertobatan seorang Mohanjas. Mohanjas adalah seorang keluarga yang terlahir dari kasta Brahmana yang ada di India, di mana kasta Brahmana itu adalah termasuk orang-orang yang kaya, punya rumah banyak, punya harta yang melimpah, dan juga ternak yang banyak. Saat itu, Mohan diharapkan menjadi seorang pemimpin dalam salah satu agama yang ada di India. Sehingga Mohan sudah dari kecil, dia belajar tentang agamanya. Mohan memulai pelatihannya sejak dia berusia 3 tahun. Dia belajar disiplin dan ekstra ketat selama belajar. Meskipun dia masih anak-anak, tapi dia memiliki banyak pertanyaan di pikirannya. Salah satunya, kapan aku merasa damai? Di dalam pelajarannya, dia selalu bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan saya merasakan damai?" Dan saat itu guru selalu menjawab, "Mohan, kamu akan merasa damai saat kamu dewasa nanti."
Ketika mencapai usia remaja, Mohan tidak juga menemukan kedamaian. Saat itu dia bertanya kembali kepada gurunya, "Guru, kenapa saat saya sudah dewasa, saya belum menemukan kedamaian?" Dan saat itu juga gurunya sudah berusia 90 tahun. Wah, bayangkan, sudah tua. Ya, saat itu gurunya juga mengatakan kepadanya bahwa dia juga belum menemukan kedamaian. Mereka sering mengatakan tentang damai, 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 tapi tidak tahu apa itu artinya damai. Meskipun bermasalah, Mohan tetap melanjutkan pelajarannya selama 2 tahun. Kemudian suatu hari ada seorang misionaris dari Amerika yang bernama Herb. Herb ini pergi ke tempat Mohan untuk mencari tahu apa dan bagaimana tentang kehidupan agamanya. Dan saat itu juga Mohan ditugaskan untuk menemani Herb dan menjelaskan bagaimana tentang evolusi agama, tentang kehidupan dan bagaimana dia mempercayai agamanya itu. Mohan saat bersama Herb, dia merasa senang karena dia juga ingin mempelajari bagaimana berbahasa Inggris yang benar. Saat itu, ketika Mohan bersama Herb, dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari Herb. Dan dia bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu miliki, Herb?" Tanya Mohan. "Ceritakan kepadaku tentang Allahmu." Herb sangat senang karena Herb saat itu bisa menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tak lama kemudian, Mohan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mohan pergi ke gereja untuk pertama kali dalam hidupnya. Ketika Mohan pergi ke gereja, dia merasa bahwa dia seperti orang berdosa. Karena saat itu, pendeta selalu berbicara tentang semua manusia adalah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satunya cara untuk mendapatkan kemuliaan Allah kembali adalah datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Mohan tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang berdosa, karena selama ini Mohan selalu mengerjakan pekerjaan dengan benar. Dia tidak merokok, dia tidak meminum minuman keras, dia juga tidak pernah mencuri, tidak pernah marah, dan dia hanya melakukan segala sesuatu yang menurutnya benar. Dia melakukan ilmu pedang, dia melakukan yoga, dan juga dia melakukan meditasi. Dalam situasi seperti itu, dia merasa bahwa dirinya tidak berdosa. Mohan sangat tertarik dengan kebenaran itu. Herb mengetahuinya dan dia mengajak Mohan pulang. Saat itu, Mohan akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam budayanya, ketika kita menerima Tuhan, lebih baik mati atau mengikut Tuhan. Dan dia lebih memilih untuk mengikut Tuhan. Saat itu, saat di rumah, dia dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu dia mengikuti Tuhan atau dia ikut dalam kehidupannya yang lama. Dan saat itu, Mohan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong pimpin saya, karena saya mempunyai 2 pilihan yang sangat berat." Sampai akhirnya, dia mendengar pintu diketuk dan ternyata, "Mohan, bagaimana pilihanmu?" Dan Mohan akhirnya menjawab, "Saya memilih ikut Tuhan Yesus." Dan saat itu, Mohan diusir dari keluarganya. Dia dicampakkan oleh keluarganya dan juga ditinggalkan oleh keluarganya. Sehingga dia tidak mempunyai tujuan dan juga tidak mempunyai kehidupan. Dan akhirnya Mohan diajak Herb untuk pergi ke Amerika, untuk pergi mengabarkan Injil Tuhan. Di sana dia mendapatkan pekerjaan dan juga dia bekerja selama 70 jam selama seminggu dan dia bersyukur bisa istirahat walaupun hanya 2 jam.
Dan saat ini Mohan menjadi seorang pendeta di gereja kecil di Amerika. Dan Mohan juga sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Susan. Nah, adik-adik, bagaimana kita melakukan kesalahan? Apakah kita semua harus minta maaf? Ya, ketika kita melakukan kesalahan dan ketika kita melakukan dosa, kita harus berani bertanggung jawab, harus berani meminta maaf dan juga berdoa kepada Tuhan. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kita semua. Amin. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan Sekolah Injil Liburan hari yang kedua. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita kembali untuk bersatu di dalam doa dan kita siapkan hati kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Tuhan menyertai di dalam Sekolah Injil Liburan pada hari ini. Kami berterima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sehingga anak-anak kami boleh bersuka cita, boleh mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di dalam Sekolah Injil Liburan ini setiap anak-anak kami boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan menyayangi setiap anak-anaknya. Kami percaya melalui firman Tuhan yang boleh didengarkan dapat mengingatkan anak-anak kami untuk senantiasa bersuka cita, memuliakan nama Tuhan dan mengasihi saudara-saudara sekalian. Dan biarlah anak-anak kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga yang hadir bersama mengikuti Sekolah Injil Liburan. Kami percayakan Tuhan, kiranya penyertaan-Mu hadir di tengah-tengah setiap keluarga ini dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan boleh pakai mereka untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya, jangan lupa besok adalah sil hari yang terakhir. Dan besok ada tantangan dari Bapak Pendeta, jadi tetap harus mengikuti dan siapkan hati kalian. Kalian akan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian dan kalian semakin dimantapkan untuk percaya dan ambil keputusan menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih, sampai berjumpa pada sil esok sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.